Halo semuanya, anak-anak Yanda yang solih dan solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Yanda akan menjelaskan materi PPKN tema 5. Materi yang akan Yanda jelaskan pada kesempatan kali ini ada peristiwa Sumpah Pemuda, kemudian usaha mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, peristiwa proklamasi kemerdekaan, wawasan Nusantara, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Anak-anak semuanya, sebelum Yanda melanjutkan, Yanda selalu mengingatkan kepada kalian semuanya untuk senantiasa menjaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu, dan tetap semangat belajar di rumah. Baik, yang pertama adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda sebagai tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda dilatar belakangi gagalnya perlawanan para pemuda terpelajar di daerah-daerah. Oleh karena itu, organisasi pemuda di daerah berkumpul dan bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian diadakanlah Kongres Pemuda 1 pada tanggal 30 April hingga 2 Mei tahun 1926 di Jakarta. Kemudian dilanjutkan lagi pada Kongres Pemuda 2 pada tanggal 27 hingga 28 Oktober tahun 1928 masih juga di Jakarta. Pada kongres tersebut, ini perwakilan yang hadir yaitu perwakilan organisasi pemuda daerah. Di antaranya ada Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Sumateranen Bon, Perhimpunan Pelajar Indonesia, dan Jong Islamiten Bon. Ini yang hadir. Kemudian peristiwa penting lainnya adalah untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman diperdengarkan. Nah, setelah merdeka, lagu ini menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Jadi pada saat Kongres Pemuda 2 itulah tanggal 28 Oktober itu dikumandangkan pertama kalinya lagu Indonesia Raya. Anak-anak, pada Kongres Pemuda yang kedua, tepatnya tanggal 28 Oktober tahun 1928, para pemuda mengikrarkan 3 hal penting yang menegaskan cita-cita adanya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia atau ikrar tersebut lebih dikenal dengan ikrar Sumpah Pemuda. Nah, ini bunyinya. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Demikian tadi anak-anak materi tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Selanjutnya materi tentang usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Nah, berikut ini 2 tokoh penting dalam berdirinya organisasi Budi Utomo. Jadi, organisasi Budi Utomo berdasarkan dari pemikiran Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik menjadi cara perjuangan melalui pendidikan. Nah, dari pemikiran Dr. Wahidin Sudirohusodo tersebut, lalu Dr. Sutomo berinisiatif untuk mendirikan Budi Utomo. Anak-anak,
perjuangan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Nah, keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional, ya. Maka setiap tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, ya, untuk mengenang peristiwa ini, ya, berdirinya Budi Utomo. Sementara untuk Kebangkitan Pemuda Indonesia itu ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Anak-anak, perlawanan masyarakat dalam mempertahankan kemerdekaan saat itu terjadi di seluruh penjuru tanah air, sehingga melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani, di antaranya Jenderal Sudirman dan Bung Tomo. Anak-anak, meskipun saat ini kita sudah merdeka, namun usaha mempersatukan bangsa sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya ada Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dan Organisasi Papua Merdeka yang ada di Papua. Jadi kedua organisasi tersebut ingin mencoba memisahkan diri dari Indonesia. Anak-anak, setelah masa Orde Baru selesai, Orde Baru itu adalah masa ketika presidennya Bapak Soeharto, ya. Ketika Orde Baru selesai, digantikan oleh masa reformasi. Para pemimpin nasional pada masa itu berusaha keras melakukan perundingan-perundingan untuk meredam aksi perpecahan tersebut. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Indonesia, merupakan salah satu tokoh nasional yang membantu upaya perdamaian untuk mengatasi perpecahan tersebut. Anak-anak, selanjutnya kita ke materi peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebetulnya merupakan bagian dari pidato proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia. Proklamasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, pada saat itu juga dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera negara dan dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Nah, ada peristiwa penting sebelum proklamasi kemerdekaan, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Nah, pada saat menjelang diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, terjadi penculikan terhadap dua tokoh bangsa Indonesia yang paling terkemuka, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, oleh para pemuda pejuang Indonesia. Mereka, jadi Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta, dibawa dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuan penculikan adalah agar kedua tokoh penting tersebut terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Nah, peristiwa itulah yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, keesokan harinya atau pada tanggal 17
Agustus tahun 1945, kedua tokoh dikembalikan lagi ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, yaitu tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Nah, di rumah itulah naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 orang pemimpin golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Sedangkan dari golongan muda ada Soekarni, B.M. Diah, dan Mbah Diro. Setelah selesai ditulis, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Anak-anak, berikut ini pembacaan proklamasi yang dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, setelah pembacaan naskah proklamasi tersebut, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, istrinya Bapak Soekarno, dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan S. Suhud, diiringi lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh para hadirin. Nah, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah yang pertama, merupakan titik puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan asing. Dan yang ketiga, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak semuanya, materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang wawasan Nusantara. Nah, apa yang mendasarinya? Jadi, pemahaman tentang keberadaan Nusantara beserta dengan segala isinya dianggap penting oleh negara untuk menjaga kesatuan bangsa. Nah, oleh karenanya, berdasarkan ketetapan MPR pada tahun 1993 dan tahun 1998 tentang garis-garis besar haluan negara, dikenalkan konsep cara pandang nasional yang dikenal dengan wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah atau juga dikenal dengan Wasantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan agar mencapai tujuan nasional. Kemudian, dalam pembangunan nasional, wawasan Nusantara berfokus pada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial dan budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Dan wawasan Nusantara ini dapat menumbuhkan dan mempererat rasa kesatuan, persatuan, dan senasib sepenanggungan kepada seluruh rakyat Indonesia.
Anak-anak Yanda yang solih dan solihah, materi terakhir yang kita pelajari adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bangsa Indonesia mempunyai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai salah satu alat pemersatu bangsa karena digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia, apapun suku bangsanya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, dan antar budaya. Penggunaan bahasa Indonesia harus benar-benar dan sesuai kaidah atau aturan yang baku sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak benar dapat mengganggu komunikasi, selain itu juga dapat mengubah makna pesan yang ingin disampaikan sehingga dapat menyebabkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar karena bahasa menunjukkan bangsa. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita pada PPKN tema 5. Ingat, untuk hari Senin kalian sudah mulai PAS, jadi tetap jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu, dan tetap semangat dalam belajar. Ya, semoga semuanya sukses dan mendapatkan hasil yang terbaik. Cukup sekian dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.